Gigs siapa nih yang doyannya ngeteh ketimbang ngopi? Teh termasuk minuman yang tergolong lebih aman buat siapa aja dan bisa kapan aja diminum karena kadar kafeinnya itu nggak setinggi kopi. Tapi tergantung sama bahan tambahan di teh kalian sih. Pokoknya jangan minum teh pakai gula sehari 5 gelas juga kali ya. Yang bahaya justru si gulanya dibanding tehnya. Oke, setelah sebelumnya kita ngebahas sejarah kopi, sekarang saatnya kita membahas sejarah teh. Teh lebih dulu ditemuin jauh ribuan tahun sebelum kopi, walaupun kopi jadi minuman yang populer di dunia saat ini. Teh itu juga banyak penggemarnya. Kayak pas aku bahas soal kopi yang gak secara sengaja ditemuin, teh juga awalnya begitu. Jadi konon katanya dulu di China, teh udah ada ribuan tahun lalu. Kisahnya bermula di tahun 2737 sebelum Masehi. Ketika Kaisar Shennong, yang juga seorang herbalis terkenal, secara nggak sengaja nemuin teh. Pas dia lagi ngerebus air di halamannya, sehelai daun dari pohon teh liar jatuh ke dalam tekonya. Kaisar pun sangat menikmati minuman dari daun yang bernama Camellia sinensis ini. Jadi dia coba deh meneliti tanaman itu lebih lanjut. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Shennong menemukan khasiat obat teh selama penelitiannya. Penggunaan teh pada awalnya ini sebagai obat sebenarnya, karena khasiatnya menyembuhkan beberapa penyakit. Di China sendiri, teh berkembang pesat selama dinasti Zhou, tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Pada saat itu, teh digunakan terutama sebagai obat. Baru pada dinasti Han, tahun 206 sebelum Masehi sampai 220, teh menjadi minuman sehari-hari. Teh diseduh dengan ngerebus daun teh langsung dalam air. Pada zaman dinasti Tang, tahun 618 sampai 907, upacara minum teh itu udah mulai terbentuk. Teh ini jadi bagian penting dari budaya Cina, sehingga penguasa dinasti Tang mendeklarasikannya sebagai minuman nasional Cina. The Classic of Tea atau Cha Jing, karya seorang biksu bernama Lu Yu, itu juga jadi bukti teh sangat populer di zaman dinasti Tang. Lu Yu menguraikan jenis-jenis teh, kegunaannya, begitu cara penyajian, manfaat minumnya. Lu Yu juga nanemin nilai-nilai spiritual pada tulisan-tulisannya yang gambarin pemikiran agama Buddha, Tao, dan Konfusianisme pada masa itu. Sebelumnya minta maaf kalau pengucapan nama-namanya tuh kurang tepat ya. Tahu nggak bolos Mandarin mulu waktu SMP. Pada masa ini daun teh tuh dikukus, dikeringkan, terus digiling jadi bubuk dan dikompres jadi balok biar penyimpanannya tuh mudah. Terus di zaman dinasti Song tahun 960 sampai 1279, kebiasaan menggiling teh jadi bubuk dan mengocoknya dengan air panas itu mulai populer. Kaisar Song itu terkenal suka sama upacara minum teh bubuk dan kompetisi teh antar bangsawan itu juga populer saat itu. Nah, dari China nyebar nih ke daerah sekitarnya, salah satunya Jepang. Seorang biksu Jepang bernama Saicho memperkenalkan teh ke Jepang. Dia nemuin minuman itu pas dia lagi belajar di China pada periode Heian. Budidaya teh pertama di Jepang dimulai dengan benih yang dibawa balik sama Saicho dan biksu Buddha lainnya, Kukai, sekitar tahun 805. Di Jepang, daun teh itu diteken jadi bentuk balok keras dan dikenal sebagai dancha. Dancha disiapin dengan ngikis daun teh dari balok ke dalam air mendidih, kayak yang ditentukan dalam buku The Classic of Tea, Cha Jing karya Lu Yu tadi. Sayangnya, setelah beberapa tahun, dancha ini kehilangan popularitasnya di Jepang. Sekitar tahun 1191, pendeta Zen Eisai, biksu yang mendirikan sekte Rinzai Zen di Jepang, bawa biji teh dari China ke Jepang. Benihnya pertama kali ditanam di Kyushu. Habis itu Eisai ngasihin benih itu kepada Myoe, seorang biksu berpangkat tinggi yang kemudian nanam benih teh di kuilnya, Kozanji, di Taganoo, bekas kota di barat laut Kyoto. Eisai menulis buku berjudul Kisah Yojoki atau Kitab Kesehatan Minum Teh yang menjelaskan manfaat kesehatan dari teh. Eisai memperkenalkan gaya minum yang sama persis kayak dinasti Song. Mulai dari saat itulah budaya upacara minum teh, matcha Jepang itu telah berkembang pesat dan terus disempurnakan di Jepang, bahkan sampai sekarang. Matcha kemudian jadi bagian dari latihan meditasi para biksu Zen karena kandungan kafein dan L-theanin membantu meningkatkan fokus saat bermeditasi.
Upacara minum teh atau chanoyu di Jepang mencapai puncaknya pada abad ke-16 ketika Sen no Rikyu, seorang ahli teh, bikin prinsip-prinsipnya jadi lebih formal. Upacara minum teh masih banyak dilakuin di Jepang saat ini, terutama di Kyoto. Banyak kedai teh tradisional, menjamu turis lokal maupun asing. Nih kalau ada yang inget nih, pas aku bahas Toyotomi Hideyoshi, Sen no Rikyu ini pernah disuruh sama Hideyoshi buat seppuku alias bundir. Kalau yang belum nonton bisa cek videonya ya. Nah, selain di Jepang, teh juga mulai nyebar nih ke wilayah lain. Jalur sutra, of course, jadi salah satu fasilitas menyebarnya teh ke seluruh Asia, terutama Timur Tengah. Teh memasuki Eropa pada zaman dinasti Qing. Teh pertama kali diperkenalkan ke Inggris pada pertengahan tahun 1600-an oleh pedagang Portugis dan juga Belanda. Dan jadi sangat populer tahun 1662 ketika Catherine dari Braganza, seorang putri Portugis, nikah sama Raja Inggris Charles yang kedua. Catherine yang doyan banget ngeteh, bawa kecintaannya itu ke istana Inggris. Perusahaan India Timur Inggris atau East India Company, EIC, mainin peran penting nih dalam menjadikan teh sebagai komoditas pokok di Inggris. Pada tahun 1700-an, teh diimpor dalam jumlah besar dari China. Dan tentu aja hal ini bikin tingginya pajak, juga penyelundupan. Nah, setelah itu makanya dibuatlah Undang-Undang Pergantian Pajak tahun 1784. Ini menurunkan pajak, jadi teh lebih mudah diperoleh sama masyarakat umum. Sebelum ada Undang-Undang Pergantian Pajak itu, Inggris tuh mengenakan pajak atas teh yang diekspor ke koloni Amerika melalui Tea Act 1773. Kolonis Amerika marah karena mereka nggak dikasih suara dalam parlemen Inggris yang menetapkan pajak, dan hal ini dikenal sebagai No Taxation Without Representation. Pada 16 Desember 1773, sekelompok kolonis yang menyebut diri Sons of Liberty, beberapa nyamar jadi penduduk asli Amerika, naik ke kapal dagang milik East India Company di pelabuhan Boston. Mereka buang 342 peti teh, sekitar 45 ton, ke laut sebagai bentuk protes. Kejadian ini dikenal sebagai Boston Tea Party. Dari kejadian Boston Tea Party, banyak rentetan peristiwa terjadi sampai akhirnya terjadilah Revolusi Amerika, dan akhirnya Amerika pun merdeka. Cuma gara-gara pajak teh naik malah bikin sebuah negara besar lahir. Ngeri juga ya. Kapan-kapan aku bahas tentang Revolusi Amerika ya. Yang setuju komen di bawah. Gak cuma itu, gara-gara teh juga Cina kehilangan Hong Kong. Karena Inggris itu kan sangat tergila-gila sama teh, terutama dari Cina. Buat membayar teh, Inggris melakukan ekspor opium ke Cina, menyebabkan krisis sosial dan merusak masa depan masyarakatnya. Karena kesal, pemerintah Cina akhirnya perang melawan Inggris di Perang Opium tahun 1839 sampai 1842. Tapi China kalah dan terpaksa menandatangani perjanjian Nanking, nyerahin Hong Kong kepada Inggris. Sebenarnya sebelum perang opium terjadi, Inggris sudah cari cara biar nggak ketergantungan sama teh dari China. Tahun 1834, Lord William Banting atau Gubernur Jenderal India membentuk komite teh buat mengevaluasi potensi penanaman teh di India. Tahun 1837, kebun teh pertama berhasil didirikan di Assam, India. Tahun 1840-an, produksi mulai meningkat dan teh India mulai dijual di pasar Inggris nih. Selain di India, Inggris juga bikin perkebunan teh di Ceylon atau Sri Lanka. Awalnya Inggris nanam kopi di Ceylon, tapi industri ini hancur karena penyakit jamur atau Hemileia fastatrix pada tahun 1860-an. Sebagai solusi, James Taylor mulai menanam teh di Kandy tahun 1867. Dan 5 tahun kemudian, pabrik teh pertama berdiri. Dalam beberapa dekade, Ceylon menjadi salah satu eksportir teh terbesar di dunia loh. Selagi membuat kebun teh di daerah koloninya di Inggris tahun 1840, Anna, Duchess of Bedford, memperkenalkan afternoon tea atau ngeteh sore-sore buat menahan rasa lapar antara makan siang dan makan malam. Afternoon tea dengan cepat jadi populer di kalangan kelas atas dan berkembang menjadi acara sosial. Di afternoon tea itu biasanya nyajiin teh hitam. Ya, atau tehnya dicampur susu gitu. Sandwich, scone, dan juga kue-kue.
Dan pada abad ke-19 itu banyak kedai teh yang mulai bermunculan, sama kayak kafe alias warkop gitu ya. Kedai teh juga jadi ajang sosial masyarakat saat itu buat saling tukar pikiran dan update berita terbaru. Kalau di Indonesia sendiri, kapan sih teh ini mulai masuk? Gak beda jauh kayak kopi. Teh juga dibawa sama perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, ke Batavia tahun 1684. VOC atau VOC bawa bibit teh dari Jepang ke Batavia. Awalnya teh itu cuma ditanam di sekitar Batavia buat keperluan percobaan dan konsumsi internal di kalangan pejabat VOC. Karena hasil di Batavia nggak optimal, VOC mulai nyari lokasi baru nih yang lebih cocok. Dan mereka akhirnya nemuin kalau dataran tinggi di Jawa Barat kayak Priangan itu punya iklim dan tanah yang ideal banget buat teh. Dan seorang ahli tanaman asal Belgia, Jacobus Isidorus Loureiro, berhasil bawa teh asam. Tadi teh yang ditanam di India ke Jawa tahun 1828. Bibit teh ini lebih kuat dan lebih produktif dibandingkan varietas teh yang sebelumnya dipakai. Nah, di masa tanam paksa, tahun 1830-an di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, teh jadi salah satu komoditas wajib yang harus ditanam rakyat pribumi, barengan sama kopi, gula, dan juga nila. Ini bikin perkebunan teh berkembang pesat di Jawa. Setelah sistem tanam paksa berakhir, banyak perkebunan swasta, terutama milik Belanda, yang bermunculan, memperluas produksi teh, terutama di daerah kayak Sukabumi, Bandung, Garut, dan juga Cianjur. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, banyak perkebunan teh diambil alih sama negara dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan negara kayak PT PN atau Perkebunan Nusantara. Indonesia ini ngasilin berbagai macam teh, mulai dari teh hitam, black tea, teh hijau, green tea, sampai teh spesial kayak white tea. Teh Indonesia, terutama teh hitam dari Jawa dan Sumatera, itu terkenal dengan rasa kuat dan warna pekatnya. Cara penyajian teh di Indonesia juga ada banyak nih, tergantung daerah masing-masing. Kalau orang Jawa ada istilah nasgitel alias panas, legi, dan kental. Teh nasgitel biasanya diseduh sama gula batu dan disajikan dalam kondisi panas. Kadang juga disajiin sama poci dan cangkir dari tanah liat. Banyak yang bilang ini teh poci, tapi ini bukan merek teh ya. Terus ada teh tubruk, teh yang disajikan dengan cara nyeduh daun teh yang masih kasar langsung dengan air panas tanpa disaring. Biasanya juga pakai gula batu. Di daerah Sumatera ada teh tarik sama teh talua. Teh tarik biasanya pakai teh hitam dan susu. Prosesnya pakai 2 gelas yang ditarik ke atas bergantian. Kalian pasti pernah lihat lah ya, pernah minum juga pastinya. Kalau teh talua, tehnya itu dicampur kuning telur, gula, dan sedikit perasan jeruk nipis biar ada rasa seger dan nutupin bau amis dari telurnya. Kalau di daerah kalian ada minuman teh apa lagi nih? Coba dong, share. Di Indonesia dan di dunia beberapa tahun lalu tuh sempat nih booming teh boba tea. Walaupun yang di-highlight bukan tehnya, tapi tren ini lumayan bertahan lama juga loh. Boba itu hype banget, kayaknya dalam sehari anak-anak ABG yang kekinian itu harus minum boba. Setiap hari 1 gelas, kalau enggak kayaknya kudet gitu. Selain boba, ada juga matcha. Nah, sekarang ini matcha yang lagi ngetren di mana-mana. Ada banyak tempat minum yang khusus menjual produk-produk makanan dan minuman yang berbahan dasar matcha. Yang paling umum, matcha latte, dan hampir semua orang suka. Matcha ini termasuk golongan teh hijau Jepang, kayak sencha, hojicha, dan juga genmaicha. Matcha ini beda sama teh biasa yang diseduh terus daunnya dibuang. Dalam matcha, kita tuh minum seluruh daun tehnya yang udah ditumbuk halus kayak bedak atau bubuk. Karena itu, kandungan gizi, antioksidan, dan kafeinnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan sama teh biasa. Nah, matcha sendiri ada 3 kategori nih. Yang pertama, ceremonial grade, matcha kualitas terbaik, digunakan buat upacara teh. Rasanya tuh manis, alami, lembut, nggak ada rasa pahitnya. Yang kedua, premium grade, buat minuman harian kayak matcha latte, itu tuh masih berkualitas tinggi, tapi sedikit lebih kuat rasanya. Yang ketiga, culinary grade, buat masak atau buat dessert kayak kue, es krim, smoothies. Warna dan rasanya lebih kuat. Matcha di Indonesia kebanyakan masih pakai yang culinary grade, karena yang ceremonial grade harganya lumayan mahal.
Matcha itu banyak manfaatnya loh, antioksidannya tinggi, ningkatin energi, dan fokus berkat kombinasi kafein dan L-theaninnya, bantu metabolisme dan pembakaran lemak. Di beberapa penelitian terakhir, walaupun kandungan kafein matcha itu lebih rendah dibandingin kopi, tapi matcha tuh lebih banyak ngasih energi lebih lama dibandingkan sama kopi. Kafein di kopi itu cuma ngasih energi sesaat, tapi matcha itu lebih lama, long lasting. Nah ini yang nggak bisa minum kopi, bisa deh cobain matcha. Nah, selain matcha, buat kalian yang mau ngeteh-ngeteh cantik tapi mau ambil manfaat kesehatannya lebih maksimal, sekarang ini juga banyak teh herbal atau tisane. Tisane ini emang bukan dari daun teh, tapi sering disebut teh karena cara bikinnya kayak teh. Tisane yang banyak diminum sekarang kayak teh chamomile, teh moringa, teh peppermint, butterfly pea flower tea alias teh bunga telang, yang kalau kita kasih perasan lemon bisa berubah jadi warna ungu. Itu tuh menarik banget sih. Tisane kebanyakan nggak ngandung kafein nih. Tisane punya manfaat kayak nenangin, ngurangin stres, memperbaiki pencernaan juga. Nggak heran sih makin banyak jenis teh kayak yang tadi aku bilang. Jual beli teh di dunia itu jadi cukup tinggi. Saat ini China masih di peringkat pertama buat jadi produsen teh dunia. Hampir megang 40% produksi dunia. Indonesia berada di peringkat 7. China juga jadi negara yang paling banyak minum teh. Diikutin India, Rusia, dan Amerika Serikat. Walaupun matcha lagi populer, tapi teh hitam itu masih banyak dikonsumsi paling banyak di dunia. Teh hitam diminum di dunia sekitar 80% konsumsi dunia. Habis itu teh hijau sekitar 15-20%. Teh jadi minuman alternatif yang gampang didapat, harganya juga terjangkau, dan juga banyak manfaatnya buat kesehatan tubuh dan pikiran. Tapi balik lagi ya sama komposisi teh dan komponen lainnya, terutama gula. Jangan terlalu sering pakai gula. Coba deh sekali-sekali coba tisane diseduh pas hujan rintik-rintik. Rasanya bikin pikiran dan tubuh kamu nyaman. Atau kalau lagi panas bisa juga pakai cara cold brew atau diseduh pakai air dingin, terus tambahin es batu. Kamu bisa coba teh chamomile buat cold brew. Wanginya tuh kayak nanas dan kayak ada rasa manisnya. Jadi lapar ya ngeteh sambil snack-snack cantik. Oke, sampai di sini dulu kita bahas soal tehnya ya. Kalau kalian suka teh apa? Kalau aku sih matcha. Basic banget ya sih. Ya aku suka banget matcha latte. Kalau misalnya mau nambahin seperti biasa, mau koreksi, mau request, mau discuss, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Buat mengevaluasi potensi sebagai solusi, James Taylor mulai nanam teh di Kandy pada tahun 88. Seorang ahli tanaman asal Belgia, Jacobus Isidorus Loureiro, salah. Tapi mau ambil manfaat kesehatan yang lebih maksimal, sekarang ini juga banyak teh herbal atau tisane. Tisane, apa ya? Aku nggak tahu loh itu. Saat ini China masih di peringkat pertama buat jadi prosuden.